Dan pemirsa, sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu. Ada Ustaz Atabik Lutfi yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Atabik, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat, Mbak Prati. Alhamdulillah wa syukurillah. Ustaz, seperti biasa kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz Atabik. Namun sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu informasi yang berikut ini. Polisi akhirnya membekuk 3 tersangka pemalakan sopir truk kontainer di Jalan Cilincing, Jakarta Utara yang videonya sempat viral di media sosial. Kawanan yang dikenal dengan sebutan Asmoro tersebut dibekuk di tempat persembunyian mereka. Petugas Reskrim Polsek Koja, Jakarta Utara menggerebek sebuah rumah di kawasan Lagoa, Koja, Jakarta Utara pada Jumat siang. 2 tersangka pemalakan para sopir truk kontainer di ruas jalan Cakung Cilincing, Jakarta Utara dibekuk. Keduanya lalu digelandang ke Polsek Koja untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya polisi telah meringkus seorang tersangka lain Kamis lalu. Ketiga kawanan yang dikenal dengan sebutan Asmoro tersebut kerap memalak sopir truk kontainer yang melintas di Jalan Cilincing, Jakarta Utara. Seperti terekam video amatir yang viral di dunia maya. Saat beraksi Rabu lalu, seorang tersangka pasang badan di depan truk hingga laju truk terhambat. 2 pria lainnya menghampiri supir truk, bahkan memanjat ke atas truk untuk memalak sang sopir. Para tersangka mengancam akan memecahkan kaca truk jika permintaan mereka tak dituruti. Setelah menerima tadi uang 50.000 ini merasa masih kurang. Jadi meminta lagi dengan ancaman akan memecahkan kaca kendaraan apabila tidak memberikan uang. Akhirnya sopir tersebut menambah lagi sebanyak 50.000. Para tersangka yang sehari-hari menjadi juru parkir liar mengaku uang hasil memalak sopir kontainer digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Para tersangka kini mendekam di tahanan Polsek Koja, Jakarta Utara dan akan dijerat pasal tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Wah, ini astagfirullah sekaligus alhamdulillah, karena kawanan yang kerap meresahkan warga khususnya para sopir truk akhirnya bisa diringkus oleh aparat kepolisian. Nah Ustaz, tindakan premanisme seperti pemerasan seperti ini memang sulit rasanya hilang dari masyarakat. Lantas apakah di zaman Rasulullah zaman dahulu itu tentang aksi premanisme sudah ada Ustaz? Apa yang dilakukan Rasul pada saat itu kalau memang ada? Ya Mbak Pratiwi, tindakan premanisme dan lain sebagainya adalah tindakan untuk memeras seorang atau pihak yang lain mendapatkan keuntungan tanpa ia harus bekerja keras. Nabi SAW mengingatkan dalam hadisnya, man ghasyana falaysa minna, orang yang melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk pemalakan, premanisme untuk mendapatkan cara yang tidak terpuji, maka dia bukan dari golongan kami. Tentu tindakan premanisme yang dilakukan tidak seperti di zaman Nabi SAW, tapi wujudnya, hakikatnya, semua tindakan dalam bentuk memaksa seseorang untuk mengeluarkan dana agar ia mendapat keuntungan adalah itu bagian dari tindakan pemerasan. Karena itulah sejak awal Nabi sudah mewanti-wanti orang yang melakukan tindakan premanisme, pemalakan, mengambil tanpa ada kebenaran, maka ia bukan golongan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama pula mengkaitkan hadis ini dengan perilaku-perilaku yang dilakukan oleh masyarakat Arab di awal. Kita tahu bahwa masyarakat Arab adalah masyarakat jahiliyah yang gemar untuk berdagang. Sebelum mereka sampai di tujuan, maka para preman ini, para pemalak datang agar kemudian memberikan dananya dan mereka dibiarkan lalu sehingga menjalankan bisnisnya. Namun jika mereka tidak mau membayar upeti ataupun bahasa kitanya apapun namanya, maka mereka tidak boleh menjalankan perniagaannya. Sama saja sesungguhnya menghalangi seseorang mendapatkan karunia Allah atau memaksa seseorang agar ia boleh menjalankan usahanya dengan syarat memberikan sesuatu kepadanya merupakan tindakan yang sangat tercela. Untuk itu Nabi mengingatkan kepada para sahabatnya tentang bagaimana nasib dari tindakan ini di yaumil qiyamah kelak. Bahkan hartanya disebut sebagai harta yang haram, tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian juga Nabi mengingatkan para pedagang
karena yang menjadi sasaran adalah para pedagang, para pelaku bisnis yang mereka ingin menjajakan dagangannya, mendapatkan keuntungan. Nabi mengingatkan para pedagang untuk juga menjaga barang dagangannya. Diingatkan pula oleh Nabi, seseorang yang mempertahankan hartanya, barang dagangannya. Kalau kemudian ia meninggal dunia, maka ia termasuk syahid. Maka para pedagang semakin waspada, semakin hati-hati, dan tentu ini juga menjadi efek jerak bagi yang lain, sehingga insya Allah tindakan seperti ini tidak terjadi lagi bagi siapapun karena bertentangan dengan nilai agama dan juga nilai agung dari negara kita insya Allah.